Pernahkah kita membayangkan sebuah lembah yang begitu luas dan sunyi, tanpa kehidupan, tanpa suara, hanya tumpukan tulang manusia berserakan dan angin yang menyayat seolah menyuarakan kesepian abadi? Ini bukan kisah fiksi, bukan legenda dongeng. Ini nyata, tercatat dalam Al-Quran, tertulis dalam kitab-kitab tafsir, dan bahkan dikenal dalam kitab suci agama lain. Dan di tengah kehancuran itu, berdirilah seorang nabi. Ia memandang tulang-tulang mati, lalu menengadahkan tangan ke langit. Ia berdoa, dan saat itu juga, tanah berguncang, tulang-tulang mulai bergerak, berurat, berdaging, dan bernafas. Siapakah dia? Apa yang terjadi? Kembali lagi kita selami salah satu kisah paling menggetarkan dalam Al-Quran tentang hidup yang dikembalikan setelah mati. Video ini akan menceritakan kisah tentang Nabi Hazkil alaihi salam, nama yang jarang disebut, tapi meninggalkan jejak mukjizat luar biasa. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like videonya agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah seperti ini. Baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 243, Allah berfirman, "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, beribu-ribu jumlahnya, karena takut mati? Maka Allah berkata kepada mereka, matilah kalian. Lalu Allah menghidupkan mereka kembali." Surah Al-Baqarah 243. Pada masa sebelum Islam, terjadi wabah ta'un yang menyerang Bani Israel. Tepatnya terjadi di kota Dawardan atau Mawardan. Adanya wabah tersebut membuat Bani Israel yang menempati daerah itu ketakutan dan melarikan diri dengan tujuan menghindari paparan wabah. Mereka berbondong-bondong pergi meninggalkan daerahnya supaya bisa memperpanjang kehidupannya. Kurang lebih jumlah mereka antara 4.000 sampai dengan 70.000 orang. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Jalalain tentang surah Al-Baqarah ayat 243 ini. Mereka berpindah dari daerahnya ke daerah lain yang tidak ada kematian akibat wabah ta'un, dengan membawa harta benda yang mereka miliki, mulai dari hewan dan lain sebagainya. Ketika sampai di daerah yang dituju, mereka kemudian menetap di lembah yang luas yang mana daerah tersebut tidak terserang wabah. Mereka memenuhi lembah-lembah tersebut dari ujung sampai ke ujung. Akan tetapi setelah mereka sampai tujuan, yang terjadi justru berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Atas segala kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, alih-alih terhindar dari kematian, dalam waktu yang cepat mereka semua justru tertular wabah dan mati. Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka semua mayat, tidak bernyawa beserta hewan-hewan yang dibawanya. Hingga suatu masa selepas kematian mereka, datanglah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang bernama Hazkil alaihi salam. Hazkil alaihi salam adalah nabi bagi Bani Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kematian Nabi Musa alaihi salam. Beliau hidup kira-kira pada tahun 591 sebelum Masehi atau setelah Nabi Musa alaihi salam dan sebelum Nabi Daud alaihi salam. Walaupun namanya tidak ada dalam Al-Quran dan tidak populer, serta adanya berbagai silang pendapat siapakah Hazkil dalam Islam, kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Imam At-Tabari dalam kitabnya Tarikh Al-Rusul wal Muluk juga menjelaskan bahwasanya Hazkil alaihi salam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Beliau adalah satu di antara para nabi yang bertanggung jawab atas Bani Israel. Beliau juga merupakan nabi yang diberi mukjizat bisa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati selain Nabi Isa alaihi salam. Dalam kitabnya, Imam At-Tabari juga menjelaskan, ketika Nabi Hazkil alaihi salam melewati tempat-tempat di mana Bani Israel dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kemudian berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghidupkan mereka kembali. Allah kemudian berfirman, "Wahai Hazkil, apakah engkau ingin aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku menghidupkan mereka?" Nabi Hazkil menjawab, "Iya, ya Tuhanku." Hal tersebut dikarenakan Nabi Hazkil juga ingin tahu kekuasaan dan kebesaran yang dimiliki Tuhannya. Dan sebagai gambaran bagi kita ketika Allah kelak membangkitkan kita suatu saat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman,
Bangkitlah dan kabarkan kepada mereka, sebab tulang belulang mereka kini sudah berserakan, burung-burung dan hewan pemangsa telah mencerai-beraikannya. Atas perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hazkiel alaihi salam kemudian menyeru mereka untuk pertama kalinya, "Wahai tulang belulang dari masing-masing orang, Allah memerintahkanmu untuk menyatu kembali. Menyatulah." Tulang belulang yang asalnya tercerai-berai seketika kembali menjadi satu dan saling melekat. Setelah itu, Nabi Hazkiel alaihi salam kembali menyeru, "Wahai tulang belulang, Allah memerintahkanmu semua untuk dibalut daging." Tulang belulang tersebut kemudian tertutupi dengan daging, setelahnya terbalut kulit, kemudian menjadi tubuh. Dan untuk ketiga kalinya, Nabi Hazkiel alaihi salam kembali menyeru, "Wahai engkau para arwah, Allah memerintahkanmu untuk kembali ke tubuhmu." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para arwah tersebut kembali ke tubuhnya masing-masing. Mereka pun berdiri sempurna sebagaimana manusia, dan mereka benar-benar telah hidup kembali. Mereka semua kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maha suci Engkau, tiada Tuhan selain Engkau." Kisah ini punya kemiripan dengan kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang tertidur ratusan tahun dan dibangkitkan kembali sebagai bukti kekuasaan Allah. Atau kisah Nabi Uzair yang mati selama 100 tahun lalu, dihidupkan kembali di hadapan keledainya yang telah menjadi tulang belulang. Namun ada yang berbeda pada Hazkiel alaihi salam. Ini bukan hanya tentang satu orang tapi ribuan jiwa. Ini bukan tidur panjang tapi kematian sungguhan, dan mukjizatnya terjadi secara massal di hadapan seorang nabi yang hanya bersenjatakan doa. Menariknya, kisah serupa juga tercatat dalam kitab Yehezkiel pasal 37 di Perjanjian Lama. Di sana disebutkan, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada kisah besar yang diabadikan dalam wahyu berbagai agama?" Para ulama seperti Imam Qurtubi dan As-Suyuthi menyebut, Hazkiel dalam Islam dan Yehezkiel dalam Yahudi adalah sosok yang sama. Satu peristiwa yang melampaui batas waktu dan agama. Hari ini, kita tidak berjalan di lembah tulang belulang, tapi kita berjalan di tengah kehampaan spiritual, doa yang hampa, iman yang rapuh, harapan yang mati perlahan. Tapi ingatlah, Allah tidak butuh logika untuk membangkitkan sesuatu. Saat Dia berkehendak, bahkan tulang bisa berdiri dan jiwa bisa menyala kembali. Kisah Hazkiel adalah pesan bahwa tidak semua yang mati akan mati selamanya, dan tidak semua yang hidup benar-benar hidup. Ibnu Katsir menulis bahwa peristiwa ini adalah bukti bahwa tak ada yang bisa lari dari takdir Allah. Imam Qurtubi menyebut ini sebagai salah satu mukjizat terbesar yang pernah terjadi secara massal. Para sufi menjadikannya pelajaran bahwa hati yang mati karena dosa bisa hidup kembali lewat doa dan taubat. Dan ini bukan dongeng, ini nyata. Tertulis dalam wahyu, ditegaskan dalam tafsir, dan masih menggema maknanya hingga hari ini. Mungkin kita tidak tahu di mana tepatnya lembah itu sekarang, tapi barangkali kita semua pernah berjalan melewatinya. Lembah tempat semangat kita dulu terkubur, lembah di mana cita-cita kita dulu menyerah, lembah di mana iman kita pernah kehilangan arah. Tapi hari ini, Hazkiel alaihissalam mengingatkan, satu doa tulus cukup untuk mengguncang langit. Dan apa yang kita anggap sudah mati, bisa Allah hidupkan kembali. Maka, sebelum video ini berakhir, tanyakan ke diri kita, apa bagian dari hidup kita yang dulu pernah kita anggap telah mati, tapi ternyata Allah hidupkan kembali? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Klik subscribe, agar Anda tidak ketinggalan jejak-jejak spiritual yang selama ini terkubur dalam diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.